Swastiastu. Halo semua, di sini kami dari kelompok Biopori akan mempresentasikan sekaligus mempraktekkan mengenai materi biopori. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Diana Rosita Puspa dari nomor absen 2. Saya Lufira Ismaili dari nomor absen 22. Saya Nika Dinda Wifantian dari UNSA dari absen 25. Saya Ditutup Perjalanan dari absen 27. Apa kalian tahu apa itu biopori? Tidak. Biopori adalah teknologi lubang resapan atau disebut juga dengan TLR. TLR ini merupakan teknik untuk membuat wilayah resapan air hujan. Teknik biopori ini memiliki prinsip yang sama dengan sumur resapan. Teknik ini diterapkan dengan menyediakan area yang dibuat dengan berlubang-lubang kecil atau berpori yang nantinya akan menyerap air hujan dan kemudian disalurkan ke dalam saluran air. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan biopori. Langkah pertama yaitu kita akan mencari lokasi untuk membuat biopori. Lalu kalau sudah ditemukan lokasinya, kita akan menyiram tanahnya yang akan dibuat biopori agar mudah untuk dilubangi. Nah, kita akan melubangi tanahnya dengan menggunakan bor tanah. Lalu usahakan lubangnya agar tegak lurus. Buat lubang dengan kedalaman kurang lebih 1 meter dan dengan diameter 10 sampai 30 cm. Setelah itu, lapisi lubang dengan menggunakan pipa PVC yang ukurannya sama dengan diameter lubang tersebut. Kemudian, isi lubang dengan sampah organik seperti daun, rumput, kulit buah-buahan, dan sampah yang berasal dari tanaman lainnya. Setelah itu, tutup lubang dengan menggunakan kawat besi atau bisa juga memakai tutup pipa PVC yang sudah dilubangi terlebih dahulu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari biopori. Nah, biasanya di daerah padat penduduk, drainasinya buruk karena kurangnya resapan air pada tanah. Dengan membuat lubang resapan biopori dapat membantu air untuk segera masuk ke dalam tanah. Selain itu, sampah organik yang ada di dalam lubang merupakan makanan dari cacing tanah. Fungsi dari lubang biopori ini adalah untuk menimbun limbah organik. Pengisian lubang biopori dengan sampah organik merupakan makanan untuk makhluk hidup yang ada di tanah seperti cacing, hewan kecil yang ada di tanah, dan akar tumbuhan. Selain tujuan, ada pun manfaat dari biopori ini. Nah, manfaat dari biopori antara lain yang pertama, dapat mengurangi sampah organik. Pembuatan resapan air biopori ini dapat mengurangi sampah organik dari rumah kita menuju ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Lalu yang kedua, dapat menyuburkan tanah karena adanya proses biologi yang dapat merubah sampah organik menjadi pupuk kompos. Dan yang ketiga, dapat mencegah terjadinya banjir karena air dapat segera diresap oleh tanah. Lalu yang terakhir, dapat mempengaruhi jumlah air. Itulah manfaat dari biopori yang kami ketahui. Selanjutnya kami akan mempraktekkan cara membuat biopori.
Pertama-tama kita akan mencari lokasi untuk pembuatan biopori. Lalu yang kedua, lubangi tanah. Tapi sebelum dilubangi, tanah ada baiknya dibasahi dulu agar gampang untuk dilubangi. Lubangi tanah menggunakan bor tanah. Usahakan buat yang tegak lurus. Buat lubang dengan kedalaman kurang lebih 1 meter dengan diameter 10-30 cm. Ini adalah salah satu biopori yang sudah jadi di sekolah kami. Sekarang kami akan membuka biopori ini dan mencari pupuk untuk tanaman udang. Tinggal diangkat aja. Ya. Nah, itu tanah yang subur sudah itu. Ya, taruh di tempat tanaman itu. Ya. Ya. Yuk, lagi sekali aja, lagi sekali. Tuh, kan cacingnya banyak di situ kelihatan. Di sini kita bisa melihat kalau di tanahnya ada makhluk hidup yaitu cacing. Yang menandakan bahwa tanah itu subur. Di zoom gitu. Taruh dulu. Maju di sini biar kelihatan. Belum pencet. Nah. Halo semua, jadi di sini dari kelompok kami ada produk kedua mengenai materi teknologi ramah lingkungan yang akan dipraktekkan, yaitu mobil surya. Di mana mobil surya ini menggunakan energi matahari yang akan dirubah menjadi energi listrik. Bagaimana cara penggerakannya? Yuk ikuti terus. Sekian presentasi dan praktik dari kami tutup dengan paramisasi. Om Santi Santi.